Halo semuanya, saya Rizky Maulana dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat sering kita dengar di dunia kerja maupun organisasi. Tapi sebenarnya sudah kita lakukan setiap hari tanpa sadar, yaitu ilmu manajemen. Banyak dari kita yang mendengar kata manajemen langsung membayangkan sosok manajer berjasa. Padahal manajemen jauh lebih dekat dari sekedar urusan kantor. Manajemen adalah seni dan ilmu tentang bagaimana kita mengatur hidup, waktu, dan sumber daya yang kita miliki untuk mencapai tragedi tertentu. Dalam video berdurasi 5 menit ke depan, kita akan membedah secara mendalam apa sebenarnya arti dari manajemen, mengapa ilmu ini penting, serta 4 fungsi dari dasar yang bentuknya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Nah, yang pertama di sini ada 3, yaitu asal-usul kata, yang kedua definisi modern, yang ketiga analogi inti. Nah, yang pertama di sini asal-usul kata. Apa itu asal-usul kata? Secara bahasa, istilah manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, yang berarti seni mengesankan dan mengatur. Ada juga yang mengingatnya dari bahasa Italia yang berarti mengendalikan, jadi secara harofah. Manajemen adalah seni mengendalikan atau mengatur sesuatu agar berjalan tertentu. Nah, yang kedua di sini definisi modern. Apa itu definisi modern? Definisi modern adalah dalam konteks modern ilmu manajemen adalah proses perencanaan, mengorganisasikan, mengerahkan, dan mengendalikan sumber daya, baik manusia, uang, waktu, maupun materi, secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi atau individu. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu analogi inti. Apa itu analogi inti? Mengapa kita harus belajar manajemen? Jawabannya adalah untuk menghindari kekacauan. Banyaknya jika Anda ingin membuat acara ulang tahun atau liburan keluarga tanpa ada rencana, tanpa pembagian tugas, dan tanpa hitungan anggaran, hasilnya pasti berantakan. Nah, bagian kedua di sini 4 fungsi utama manajemen. Di sini yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang terakhir controlling. Nah, yang pertama di sini planning. Planning adalah langkah awal. Di tahap ini kita menentukan apa tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Singkatnya, membuat peta sebelum memulai perjalanan. Nah, yang kedua di sini organizing. Organizing adalah kita membagi tugas, siapa melakukan apa, alat atau model apa saja yang dibutuhkan. Tahap ini memastikan semua sumber daya ditetapkan di posisi yang tepat. Nah, yang ketiga di sini outing. Apa itu outing? Outing adalah rencana dan pembagian tugas tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa aksi. Di tahap ini fungsi kepemimpinan masuk untuk mengarahkan motivasi dan mengarahkan orang-orang agar mulai bekerja sesuai rencana. Nah, yang keempat atau yang terakhir di sini controlling. Controlling adalah evaluasi kita memeriahkan apakah hasil kerja lapangan sudah sesuai dengan rencana awal atau belum. Jika ada penyimpangan, disinilah kita melakukan perbaikan agar tetap berada di jalur yang benar. Nah, jadi kesimpulannya, manajemen bukan sekedar teori untuk para pemimpin perusahaan besar, melainkan sebuah keterampilan hidup untuk siapa saja yang ingin hidupnya lebih tertentu dan produktif. Semoga penjelasan singkat ini dapat memberikan perspektif baru bagi Anda dalam mengelola waktu, tugas, dan impian Anda ke depan. Jika ada rasa video ini bermanfaat, silakan beri like, bagikan kepada yang lain, dan jangan ragu untuk menuliskan pertanyaan atau opini Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton saya. Saya Rizky Maulana, sampai jumpa di materi edukasi berikutnya. Dadah!